Baik, untuk materi pertemuan kali ini kita akan melanjutkan salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kalau kemarin kita sudah mempelajari beberapa negara-negara, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Laos, terus mana lagi? Kamboja. Nah, sekarang kita akan mempelajari salah satu negara lagi, yaitu negara Vietnam. Nah, ini adalah peta negara Vietnam. Ibu kotanya mana? Kita lihat dulu selanjutnya. Nah, ini adalah lambang negara Vietnam. Seperti ini lambang negaranya. Untuk benderanya blok warna merah dan ada satu bintang berwarna kuning. Untuk mata uangnya ada dong Vietnam, seperti ini gambarnya. Dan ibu kotanya di negara Vietnam adalah negara Hanoi. Kita lihat di sini ada nggak negara ibu kota negara Hanoi? Ada apa tidak? Hanoi mana? Nah, ini Hanoi. Kalau Thailand, ini adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, bukan ibu kota negara. Nah, kalau ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Sekarang keadaan alam Vietnam. Nah, Vietnam itu memiliki dua daerah iklim yang berbeda. Jadi kalau kemarin di negara-negara Asia Tenggara yang lain iklimnya itu sama, satu negara yaitu iklim apa? Tropis. Di Indonesia juga sama, iklimnya tropis, musimnya dua, ada musim penghujan dan kemarau. Nah, Vietnam wilayahnya seluas kurang lebih 325.000 km persegi. Ibu kotanya adalah Hanoi, sedangkan lagu kebangsaannya adalah Forward Soldier. Dan Vietnam hanya berukuran 6,25% luas wilayah kesatuan Indonesia. Jadi wilayahnya tergolong sempit atau relatif sempit. Nah, ini adalah penduduk asli Vietnam. Seperti ini. Kalau kita lihat sekilas, ini sudah bukan seperti orang-orang Melayu ya. Tadi kalau kemarin Indonesia, Malaysia, Thailand itu kan masih serumpun Melayu rasnya. Jadi wajahnya masih mirip. Tapi kalau orang Vietnam ini sudah berbeda, sudah bukan seperti orang Melayu seperti itu. Nah, keadaan penduduk Vietnam berjumlah sekitar 91,7 juta jiwa pada tahun 2015. Vietnam merupakan negara berpendudukan nomor 2 terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia. Jadi penduduknya ini sangat banyak dan padat meskipun daerahnya hanya beberapa persen dari luasnya wilayah Indonesia. Dan Vietnam merdeka pada 2 September 1945. Jadi tahunnya ini sama merdekanya dengan bangsa kita, yaitu tahun 1945 oleh Perancis. Jadi negara Vietnam ini juga pernah dijajah oleh negara Perancis. Nah, bahasa yang digunakan di Vietnam itu ada bahasa Vietnam, bahasa daerahnya itu ada bahasa Vietnam, bahasa Cina, Perancis, dan Inggris. Jadi ada 4 bahasa nasional yang digunakan di Vietnam. Tapi untuk bahasa internasionalnya itu tetap menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Kalau di Indonesia kan bahasa nasionalnya kan hanya satu, bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau di Vietnam ini ada 4, ada Vietnam, Cina, Perancis, dan Inggris. Dan agama di Vietnam adalah Buddha, Konghucu, Kristen, Islam, dan Tao. Tao ini adalah agama Tao ini adalah bahasanya agama asli orang Vietnam. Jadi ada beberapa juga yang beragama Buddha, terus Konghucu, Kristen, Islam, seperti itu. Jadi beragam agama yang ada di Vietnam. Nah, sekarang sumber daya alam yang dimiliki oleh Vietnam. Jika kita lihat dari gambar tersebut, kira-kira Vietnam ini merupakan negara maju atau berkembang? Maju apa berkembang? Berkembang. Karena apa? Bergerak di sektor pertanian. Nah, sumber daya alam Vietnam terkenal dengan irigasi yang baik. Tadi makanya ikonnya tadi ada padi, ada sawah dan padi. Oleh sebab itu, bidang pertanian masih menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi rakyatnya. Jadi sama, di Indonesia kan juga mayoritas penduduknya kan bermata pencaharian sebagai petani. Terus hasil pertanian utamanya yaitu ada buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar,
jagung, tebu, teh, dan kopi. Nah, sedangkan hasil peternakan itu masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi masih belum bisa diekspor ke luar negeri. Kalau di Indonesia kan sudah seperti kayak ikan tuna, terus ikan salmon itu kan sudah diekspor ke luar negeri. Tapi kalau di Vietnam ini masih digunakan untuk kebutuhan dalam negeri seperti itu. Nah, sedangkan perikanan memberikan sumbangan bagi devisa negara melalui kegiatan ekspornya. Pelabuhan laut yang terkenal di Vietnam berada di Teluk Tonkin. Jadi tidak hanya di sektor pertanian, tapi di perikanan itu juga memberikan sumbangan devisa untuk negara karena ada beberapa ikan yang diekspor di Vietnam. Dan Vietnam memiliki luas hutan kurang lebih 13,2 juta hektar yang diliputi oleh jati, kayu hitam, dan kayu merah. Nah, kesimpulannya yang pertama, Vietnam merupakan salah satu negara di kawasan ASEAN atau berada di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara yang padat penduduknya kedua setelah Indonesia se-Asia Tenggara. Jadi se-Asia Tenggara yang paling padat penduduknya adalah Indonesia dan yang kedua adalah Vietnam. Dan Vietnam memiliki dua daerah iklim yang berbeda. Di bagian utara beriklim sedang, di daerah bagian selatan iklimnya tropis atau panas. Tapi ingat, masih memiliki dua musim yang sama, yaitu penghujan dan kemarau. Dan agama di Vietnam adalah Buddha, Konghucu, Kristen, Islam, dan Tao. Vietnam terkenal dengan irigasi yang baik. Hasil pertanian utamanya yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, jagung, tebu, teh, dan kopi. Nah, untuk SDA yang lain terdapat juga perikanan yang memberikan sumbangan bagian devisa serta ada SDA hutan dan juga SDA bahan tambang. Udah jelas ya? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat. Terus jangan lupa kalian pelajari untuk materi selanjutnya karena kita masih ada dua negara yang ada di kawasan ASEAN yang akan kita bahas minggu depan. Terus jangan lupa kalian baca-baca materi ya, biar kita enak saya menjelaskan, kalian juga bisa menangkap dengan baik. Kalau begitu bisa diakhiri. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.